Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada para mahasiswa di sesi perkuliahan malam hari ini, mata kuliah tes dan pengukuran. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyimak video perkuliahan ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kembali tentang penilaian. Jika penilaian sebelumnya berkaitan dengan penilaian kognitif atau pengetahuan, maka pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas tentang penilaian keterampilan, ya. Tentunya ini sangat penting untuk kita sebagai guru, ya. Karena coba bayangkan Anda sebagai guru tentunya selain akan mengukur pengetahuan siswanya, Anda juga tentunya akan mengukur keterampilan dari siswanya. Nah, bagaimana melakukan penilaiannya? Mari kita bahas pada materi malam hari ini berkaitan dengan penilaian keterampilan. Pertama, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan penilaian keterampilan, ya. Ini saya yakin tentunya rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah familiar dengan ini. Tapi mari kita bersama-sama coba kembali mengingat apa yang dimaksud dengan penilaian keterampilan ini, ya. Penilaian keterampilan ini biasa juga disebut dengan performance assessment, ya, atau penilaian kerja. Nah, fokus yang ada pada penilaian kinerja ini adalah fokus kepada apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Jika penilaian pengetahuan berfokus pada apa yang diketahui oleh siswa, nah penilaian kinerja atau penilaian keterampilan ini berfokus kepada apa yang bisa dilakukan oleh siswa. Bagaimana keterampilannya, bagaimana skill, ya, yang dimiliki oleh siswa setelah mengetahui teori, ya, daripada pengetahuan. Ya, jadi kalau fokus pengetahuan itu kepada apa yang diketahui, tapi kalau penilaian kinerja berfokus kepada apa yang dapat dilakukan oleh siswa, ya. Kemudian karakteristik daripada penilaian kinerja ini adalah berfokus, ya, fokus utamanya adalah kepada penugasan, ya. Penugasan yang menuntut siswa atau peserta didik untuk bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan kemampuannya, kompetensi yang telah dimiliki, diketahui secara langsung, bukan hanya pada teori, tetapi peserta didik atau siswa langsung mempraktekkan apa yang telah diketahuinya, ya, melalui penilaian kinerja. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan prinsip daripada penilaian keterampilan, ya. Sebagai calon guru atau sudah jadi guru, ya, calon pendidik atau sudah jadi pendidik, tentunya kita harus memperhatikan atau memastikan bahwa penilaian kita ini adalah penilaian yang berkualitas. Nah, untuk bisa berkualitas, di sini ada dua kelompok, ya, prinsip yang harus dipegang teguh oleh para guru atau para pendidik, ya. Yang pertama adalah dalam penilaian itu ada prinsip dasar pengukuran, ya. Jadi prinsip dasar pengukuran itu ada 3 gitu, ya. Yang pertama adalah penilaian itu harus benar-benar nyambung, ya, valid. Ya, harus benar-benar nyambung dengan apa? Dengan tujuan pembelajaran. Tidak boleh, ya, tujuan pembelajarannya apa, prakteknya apa. Diusahakan nyambung. Bagaimana caranya? Ya, rekan-rekan semua coba, ya, melakukan analisis terhadap tujuan pembelajaran. Itu yang pertama harus valid, nyambung, ya, antara evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, prinsip dasar yang kedua adalah harus reliable, ya. Reliability, harus ada
reliabilitasnya ada gitu. Apa itu konsisten ya? Reliable itu konsisten. Artinya ya, siapapun yang menilai tujuan pembelajaran itu nilainya akan sama antara guru A dan guru B. Makanya dalam penilaian supaya reliable, supaya konsisten harus ada rubrik penilaian ya. Jadi kuncinya untuk reliable itu harus ada rubrik. Jadi acuan dalam penilaiannya apa? Supaya apa? Supaya eh, tadi konsisten ya. Eh, konsisten ya. Jadi jangan sampai penilaian itu jomplang karena tidak ada rubrik penilaiannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penilaian itu harus objektif ya. Harus ada objektivitasnya ya. Harus jelas dan tidak bias ya. Harus jelas dan tidak bias. Jangan sampai nilai siswa di bias itu apa? Jadi abu-abu ya. Jangan sampai nilai siswa itu dipengaruhi faktor suka atau tidak suka. Ya. Kalau ngasih nilai, lepaskan suka atau tidak suka. Kalau anak itu memang prakteknya baik, penilaian kinerjanya bagus, ya, sangat memuaskan, berikan nilai sesuai dengan eh, rubrik yang telah kita buat, instrumen penilaian yang sudah kita buat. Jangan sampai objektivitas dalam penilaian hilang karena masalah suka ataupun tidak suka, ya. Dan sebaiknya memang guru sekarang harus sudah mulai berpikir ya bahwa memang dalam mendidik anak itu tentunya kita tidak bisa apa melihat anak dari satu sisi saja, tetapi harus melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, biar apa yang kita lakukan dalam evaluasi atau dalam penilaian itu bersifat adil, gitu ya, objektif. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah prinsip pelaksanaan. Nah, di dalam prinsip pelaksanaan ini tujuannya adalah untuk apa? Supaya penilaian itu jadi relevan sesuai dengan yang ingin dicapai ya. Apa saja prinsip dari pelaksanaan? Yang pertama itu otentik ya. Jadi tugas harus relevan ya dengan dunia nyata ya. Jadi misalkan anak melakukan tugas itu harus relevan dengan dunia nyata. Seperti misalkan bagaimana presentasi di depan kelas, ya. Ya, kemudian bagaimana menulis surat resmi, ini contoh aja ya. Kalau bahasa Indonesia, ya, bagaimana merancang eksperimen, tahapannya apa saja kalau dalam IPA, alatnya apa saja. Nah, ini harus relevan dengan dunia nyata, dengan kondisi nyata. Jangan sampai kita mau presentasi tapi eh, proyektornya nggak ada, ya, laptopnya nggak bisa presentasi, ya. Mau merancang eksperimen, misalkan buat apa? Kalau dalam IPA, ya, mengukur asam dan basa, misalkan, ya, pada air, nah, tapi alatnya tidak ada, ya, atau mengukur suhu tubuh dengan termometer, tapi termometernya tidak ada, ya nggak bisa, ya, itu nggak otentik berarti. Kemudian mau menulis surat resmi, ya sama tadi laptopnya nggak ada, ya printernya nggak ada. Nah ini tidak sesuai ya, berarti tidak otentik ya. Mau praktek main bola, bolanya nggak ada ya. Tapi masa nggak ada bola ya sekolah? Sekarang mah pasti ada ya. Nah, yang kedua itu harus adil dan dapat diterapkan. Artinya apa? Jika kita melakukan penilaian kinerja atau penilaian keterampilan, penilaian itu bisa dilakukan oleh semua siswa. Jadi semua siswa punya kesempatan yang sama untuk bisa mengikuti penilaian tersebut, baik dari sisi waktu, dari sisi alat, ya, atau dari sisi yang lain. Jadi artinya ketika melakukan praktek, anak-anak itu bisa melakukan secara menyeluruh, ya, dengan alat waktu yang sama. Nah, yang ketiga dari prinsip penilaian pelaksanaan ini adalah transparan, ya. Jadi transparan ya.
Jadi penilaian itu harus transparan. Apa itu transparan? Maksudnya peserta didik atau siswa itu harus tahu kriteria dan cara penilaiannya. Jadi harus dikasih tahu, Pak Bu. Ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi kalau Bapak, maaf, rekan-rekan mahasiswa semua membuat penilaian, baik itu penilaian pengetahuan atau penilaian keterampilan, bahkan penilaian sikap sekalipun, penting penilaian itu menjadi transparan. Dikasih tahu kriterianya, makanya rubrik itu penting. Bagaimana penskorannya, ya? Bagaimana penilaian kinerja ini skornya, ya? Misalkan dalam bola, ya, sepak bola, olahraga PJOK, ya. Teknik menendang dengan kaki bagian dalam. Ya harus dibikin instrumennya, rubriknya. Oh, kalau sangat baik itu bagaimana menendangnya? Kalau baik bagaimana menendangnya? Cukup bagaimana menendangnya? Kurang bagaimana menendangnya? Ya, atau belum bisa atau nilainya jelek. Ini bagaimana penilaian itu rubriknya harus dibuat supaya transparan sehingga anak-anak mengetahui teknik penilaiannya. Bahkan biasanya itu berdampak pada semangat anak-anak untuk melakukan penilaian. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan daripada penilaian kinerja ini atau penilaian keterampilan ini apa ya? Tujuan utamanya apa, gitu ya? Kenapa sih kita repot-repot? Udah Pak, kita ngukur pengetahuannya saja, keterampilannya nggak perlu. Ya, ada beberapa, ya karena sekarang itu kan penilaian itu, apa namanya, ya harus menyeluruh ya anak-anak itu. Karena sekarang anak itu tidak hanya, kecerdasan itu tidak hanya kaitannya dengan pengetahuan saja, gitu ya. Ternyata ada kecerdasan kinestetik, gitu ya. Ada kecerdasan emosional, gitu, dan lain sebagainya ya. Jadi kecerdasan itu tidak hanya satu eh, indikator saja ya. Selain pengetahuan ada kecerdasan yang lain. Kenapa harus repot-repot kita melakukan penilaian keterampilan gitu ya? Capek. Nah, ya itu justru itu adalah bagian daripada kompetensi guru melakukan evaluasi ya. Yang pertama apa tujuannya? Yang pertama adalah mengukur eh, kompetensi yang dimiliki ya. Jadi anak setelah belajar bagaimana kompetensinya di penguasaan kompetensinya seperti apa? Selain pengetahuannya tadi keterampilannya. Kan nggak mungkin kita misalkan ngajarin teori main bola tapi nggak di bagaimana anak bisa nggak mempraktekkan ya sejauh mana bisanya. Kalau main bola gampang ya karena memang anak-anak rata-rata senang bola atau pelajaran yang lain bahasa Indonesia gitu ya anak bisa berpuisi ya kan atau anak bisa membuat laporan. Nah, selain teori kan harus dibuktikan bagaimana membuat laporan. Berarti kan beberapa kompetensi harus disampaikan oleh Bapak Ibu guru berkaitan dengan keterampilan dalam membuat laporan, bagaimana sistematika dan lain sebagainya. Itu yang pertama tujuannya untuk mengukur penguasaan terhadap kompetensi inti atau terhadap ini kompetensi inti itu dulu ya. Kalau sekarang disebutnya apa? Terhadap tujuan pembelajaran ya untuk mengukur penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran. Yang kedua apa? Untuk mendiagnosis kelemahan dan kekuatan. Jadi kalau sudah diketahui sejauh mana penguasaannya, akan ketahuan apa kekuatannya, apa kelemahannya, ya. Apa sih yang sudah dikuasai oleh si anak? Apa yang belum anak bisa? Nah, itu akan ketahuan melalui penilaian ini, ya. Itu yang kedua, ya, untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan siswa. Nah, kalau sudah mengetahui kelemahan dan kekuatannya, kita bisa memberikan umpan balik, ya. Umpan balik tuh, jadi kita bisa refleksi gitu. Kalau kelemahannya begini, oh kamu tuh harus begini, begini, begini. Kalau kekuatannya begini, ya kamu tuh harus begini, begini, begini. Jadi itu bisa memberikan umpan balik. Apa kelemahannya, apa yang menjadi kekuatannya. Sehingga yang tadinya, ya misalkan bisanya hanya A, B, yang C belum bisa. Nah, dengan umpan balik itu, kemudian A, B-nya semakin baik, C-nya juga bisa. Ya. Karena biasanya anak belajar itu berproses, makanya jangan sekali-kali menghakimi anak ya dalam
evaluasi pembelajaran. Ya kita sebagai guru, wah ini anak berbakat, ini anak tidak. Ya mungkin memang karena nilainya yang satu berbakat karena nilainya bagus, yang satu tidak berbakat karena nilainya jelek, ya. Ini belum tentu karena anak itu terus berkembang dan berproses. Mungkin suatu waktu mereka akan berubah, bahkan pencapaiannya bisa melebihi yang tadi berbakat tadi. Ya tergantung bagaimana tadi anak-anak kemudian memperbaiki apa-apa yang menjadi kelemahan-kelemahan. Ya, makanya umpan baliknya harus konstruktif tadi membangun, yang memberikan motivasi sehingga anak ingin berubah lebih baik. Yang keempat tujuannya adalah memotivasi. Nah, ini memotivasi itu tadi ya. Ya ini tugas guru ya apa ya ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso itu ya. Jadi motivator untuk anak ya. Jadi kalau anak tadi anak yang sudah bagus dimotivasi, bagaimana cara memotivasinya? Ya, harus ada tekniknya. Ya, makanya guru belajar juga nanti psikologi perkembangan peserta didik. Kemudian kalau yang belum bagus bagaimana memotivasi? Nah, ini yang paling penting. Jangan sekali-kali ya kita itu tadi menghakimi sekarang ya. Anak malah kalau dalam masih proses belajar motivasi ya. Kasih pujian. Ada pujian proses ya, ada reward hasil. Kalau proses itu misalkan dia mau mengerjakan aja itu sudah bagus. Oh bagus, silakan ya gitu ya. Semakin semangat belajarnya dan lain sebagainya. Nah ini tugas kita guru memotivasi pembelajaran supaya anak semakin aktif. Yang kelima tujuannya adalah untuk menentukan kelulusan ya. Ya, untuk menentukan kelulusan. Jadi kalau 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 anak itu nah makanya ya kan pasti ada akhir dalam pembelajaran itu ya anak itu berhasil atau tidak ya melalui penilaian ya bagaimana kita ngukurnya kalau tidak ada penilaian apakah anak ini lanjut atau anak ini harus mengulang ya jadi itu adalah tujuan-tujuan daripada penilaian. Nah selanjutnya adalah jenis-jenis daripada penilaian keterampilan ya ada 5 jenis untuk penilaian keterampilan. Yang pertama yang disebut dengan eh, penilaian unjuk kerja ya atau performance test ya. Ini biasanya mengamati observasi lah ya, mengamati proses dan hasil kegiatan ya. Misalnya apa? Praktik olahraga atau praktik ibadah ya. Instrumennya daftar cek atau skala penilaian ya. Ini mengamati proses. Jadi unjuk kerja performance test ya. Jadi kita mengamati proses dan hasil kegiatan. Misalnya praktek olahraga atau praktek ibadah. Nanti instrumennya apa? Daftar cek. Oh dia bisa, dia tidak. Ada kemudian skala penilaiannya. Ya, bisanya bagaimana? Sudah gerakannya sudah sempurna, gerakannya masih perlu perbaikan dan sebagainya. Itu dibuat, gitu ya. Yang kedua ada project atau assessment project atau project assessment, ya tugas tugas kompleks dalam periode waktu tertentu. Ini eh, pemberian tugas dalam periode waktu tertentu. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ya ada produk akhirnya. Misalkan apa? Misalkan ya kita bikin project sederhana berkaitan dengan apa? Misalkan tanaman tanaman hidroponik ya ke anak-anak misalnya. Bagaimana? Ya, ada ya. Yang pertama apa itu tanaman hidroponik ya persiapannya begitu ya. Kemudian bagaimana proses pembibitan, bagaimana proses penanaman, perawatan sampai dengan kemudian panen ya di akhir ya. Nah, ini ya, biasanya instrumennya adalah rubrik penilaian proyek ya atau proyek apa banyak masih banyak ya. Masih banyak yang lain. Misalkan proyek tentang membuat eh, apa kearifan lokal tentang batik ya belajar
batik celup misalkan. Nah, itu bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana produk akhirnya. Nah, ini harus ada rubrik penilaian. Yang ketiga itu project ya. Yang ketiga ada produk assessment ya, menilai barang yang dihasilkan, misalnya kerajinan tangan atau eh, apa apa namanya ya, ya kerajinan tangan ya, kerajinan tangan ya, itu seperti apa. Nah, ini pada fokus pada hasil akhir. Nah, ini produk assessment. Kemudian yang keempat ada portofolio. Nah, kalau portofolio ini adalah kumpulan karya ya yang menunjukkan perkembangan siswa. Biasanya instrumennya ada pedoman penilaian portofolio. Ya, portofolio tugas-tugas siswa yang sudah dikerjakan, kemudian dikumpulkan, ya, dibuat pedomannya penilaiannya, ada daftar checklistnya misalkan. Bapak Ibu bikin tugas 1, 2, 3, 4, nanti di akhir ada portofolionya. Oh ada tugas ini ada, tugas ini ada, bahkan sampai dengan misalkan produknya, ya, dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi ada. Itu ada pedoman penilaian portofolio ya. Jadi karya-karya yang sudah dibuat siswa itu dikumpulkan gitu ya. Jadi kumpulan karya-karya. Nomor kelima adalah keterampilan bertanya. Biasanya ini dalam proses diskusi ya, berargumentasi. Nah, ini rubriknya biasanya disebut dengan rubrik diskusi ya. Nah, selanjutnya adalah contoh penilaian kinerja. Ini ada eh, saya buat contoh ya. Penilaian proyek misalkan ya. Ini tentang sejarah atau sosiologi ya. Tugasnya adalah proyek video dokumenter sejarah lokal. Nah, keterampilannya apa yang dinilai? Ya banyak, mulai dari risetnya, kemudian bagaimana dokumentasinya, bagaimana editingnya, narasinya, sehingga bahkan bagaimana kreativitas yang dimiliki oleh apa namanya, siswa yang melakukan nanti penilaian proyek ini ya. Nah, ini adalah contoh rubrik analitiknya ya. Ini adalah rubrik analitiknya ya. Misalkan eh dengan pembagian bobot yang jelas ada ya. Ada ini yang kriterianya ada tiga, misalkan kualitas riset, isinya bagaimana. Kemudian kreativitas penyajiannya bagaimana ya. Kemudian kualitas teknis ya. Nanti deskripsinya apa saja ada ini ada. Misalkan kualitas riset bobotnya 40 besar karena dia harus mengumpulkan data yang banyak ya. Dan ini susah, tidak gampang gitu ya. Bagaimana kualitas riset sehingga bisa menghasilkan informasi yang akurat, deskripsinya ya. Sangat baik itu menghasilkan informasi yang akurat, kemudian sumber yang bisa dipercaya, ya. Kemudian bahkan analisis yang mendalam terhadap informasi yang dan sumber yang kredibel tadi. Kemudian yang kedua kreativitas penyajian, ya. Ini penting, bobotnya 30%. Ini berkaitan dengan bagaimana konsep video yang unik, alur cerita yang menarik, kemudian bagaimana juga penggunaan media yang efektif, bahkan interaktif ya, bisa memberikan pengaruh kepada orang yang menontonnya. Ini kreativitas penyajian 30%. Nah, yang terakhir adalah kualitas teknis ya. Kualitas gambar, kualitas suara jernih, kemudian bagaimana editing yang baik, termasuk juga durasi yang disesuaikan dengan kebutuhan video tersebut. Nah, ini adalah contoh rubrik analitiknya ya. Nah, yang terakhir ada kesimpulan ya. Kesimpulan dari eh, materi penilaian ini adalah ya, yang pertama adalah penilaian keterampilan memerlukan instrumen yang kokoh tadi, yang kuat ya. Dia harus valid, dia harus reliable ya. Valid itu dia apa namanya? Nyambung, sesuai. Kemudian reliable itu dia konsisten, tidak berubah-ubah gitu ya. Yang kedua eh, harus ada transparansi ya. Penggunaan rubrik itu harus transparan. Alat ukur yang digunakan untuk menilai itu harus diberitahukan kepada siswa ya. Siswa itu harus tahu bagaimana cara penilaiannya. Nah, yang terakhir itu harus holistik. Nah, penilaian ini harus menyeluruh ya, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran ya. Eh, Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil menyelesaikan
materi penilaian dan keterampilan pada malam hari ini. Semoga materi ini benar-benar bisa jadi bekal bagi saudara-saudara mahasiswa semua nanti atau saat ini ya sebagai guru profesional di sekolah ya. Ingat rekan-rekan semua ya, guru yang baik adalah guru yang mampu mengukur kompetensi siswa secara adil ya dan terpercaya. Ya, guru yang baik bisa melakukan evaluasi kepada siswanya dengan adil dan terpercaya. Ya, jika ada pertanyaan ya, atau diskusi yang ingin disampaikan lebih lanjut, ya, jangan ragu. Ya, silakan bertanya baik di grup atau via Japri atau bisa menulis di kolom komentar yang ada di YouTube. Ya, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Saya tutup dengan doa akhir penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat rekan-rekan semuanya mahasiswa STKIP Mutiara Banten. Allahu Akbar.